Halo, Assalamualaikum pemirsa, berita edisi Senin 7 Maret 2022 hadir pada hari ini. Bersama saya Vera Zenvia, inilah berita Tapal Kuda selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Pemkab Jember akhirnya mencabut hak pengelolaan lahan bagi 10 perusahaan di Gunung Sadeng, Kabupaten Jember. Pencabutan ini dilakukan karena minimnya pajak tambang yang masuk ke Pemkab Jember. Beberapa perusahaan yang tidak ada kegiatan pertambangan hingga ada dugaan jual beli HPL yang tidak sesuai. Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya melakukan tindakan tegas dengan mencabut hak pengelolaan lahan bagi 10 perusahaan dari 18 perusahaan tambang di Gunung Sadeng di wilayah Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember, yang selama ini tercatat melakukan penambangan di lahan yang menjadi aset Pemkab Jember. Ada beberapa faktor yang menyebabkan HPL dari 10 perusahaan tersebut dicabut. Di antaranya, lahan dibiarkan terlantar dan tidak dikelola sejak 2015 sehingga lahan tersebut menjadi lahan tidur. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, sehingga HPL tersebut dikuasakan kepada pihak lain. Pemegang HPL mendapatkan bagi hasil dan titipan kewajiban PAD, pendapatan asli daerah hanya sebagian kecil yang disetorkan ke Pemkab. Tidak hanya itu, adanya perusahaan yang tidak memegang HPL namun bisa melakukan aktivitas penambangan, juga terkesan ngawur dalam melakukan penambangan. Di mana perusahaan-perusahaan ilegal tersebut melakukan eksploitasi terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Ada juga perusahaan yang tidak memiliki alat penambangan yang memadai dan hanya menyetorkan hasil penambangan ke Pemkab Jember 4 juta rupiah dalam 1 tahun. Namun ada juga yang tidak melakukan penambangan namun setor 1 miliar rupiah dalam setahun. Hal ini yang menyebabkan target PAD dari sektor Gunung Sadeng tidak bisa terpenuhi. Total ada 71,59 hektar HPL yang disalahgunakan oleh 10 perusahaan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para pengusaha tambang diminta untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di BMD milik Pemkab setelah surat pencabutan HPL diterbitkan. Dulu itu kan di Perda nomor 3 tahun 2011, Perda tentang pajak, kita masih sangat ringan pajaknya, itu sekitar 5%. Kemudian Perbuk mengamanatkan ada sewa, mereka tidak pernah boleh bayar sewa. Dan koreksi juga untuk Pemkab juga tidak pernah ngurus sewa itu di peraturan bupati. Kemudian tidak ada sharing profit. Nah, ini kita sedang perbaiki semua. Sejak tahun berapa itu, Pak? 2015. Untuk melakukan operasi dengan mengadakan prasarana itu semua dipenuhi. Nah, tolong itu juga kesempatan. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menyanggupi hak-hak mereka terkait dengan prasarana yang dibutuhkan seperti alat timbang, ekskavator dan yang lain-lain, kantor. Karena selama ini memang mereka hanya punya HPL, tapi itu tadi kantor dan karyawan tidak ada, Pak. Alat-alat berat yang lain untuk melakukan eksploitasinya itu tidak ada. Dari data yang diterima JTV Jember, ke 10 perusahaan yang akan dicabut HPL-nya adalah CV Guna Abadi dengan luas HPL 14,5 hektar, CV Formitra Jaya dengan HPL 4,18 hektar, CV Susanti Mega Perkasa dengan HPL 5 hektar, CV Madakarya HPL 6,7 hektar, CV Karya Nusantara HPL 5,19 hektar, CV Dwi Jaya Utomo HPL 9,61 hektar, CV Indolime Prima Utama HPL 4,6 hektar, PT Ihsan Tunggal Raya HPL 4,43 hektar, PT Mahera Jaya HPL 6,8 hektar, dan PT Kurnia Alam Perkasa dengan HPL 9,68 hektar. Dari Jember, Felikosasi, CTV.